datang di tempat ini untuk memuliakan Engkau, untuk mengagungkan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian dan sembah kami. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, memimpin kami, mengurapi kami, menjamah kami semua yang ada di tempat ini ya Tuhan. Biar kami percaya akan kuasa-Mu ya Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami. Roh Kudus yang akan memimpin ibadah ini mulai awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan pula pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau sucikan, Engkau urapi. Hikmat yang daripada Allah menyertai di dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, yang melakukan firman Tuhan, lighting LCD, pelayanan apapun ya Tuhan yang dikerjakan oleh pelayan-pelayan-Mu, kiranya Tuhan saja yang memimpin dan menyertai. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih kami menyerahkan ya Tuhan umat-umat-Mu yang tidak bersama-sama dengan kami saat ini. Mungkin bepergian, Tuhan pimpin, Tuhan sertai dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya perlindungan dan kasih-Mu yang senantiasa Tuhan memimpin mereka semua. Terima kasih Bapa. Mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus, Tuhan yang menyembuhkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya kami ada di tempat ini, kami akan mendapatkan berkat dan akan kami bawa pulang ya Tuhan. Oh Tuhan, bersama-sama, oh keluarga kami, bersama-sama kami semua seisi rumah kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segala kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, konsentrasi kami dalam kami beribadah kepada Tuhan, kami usir, kami tegik di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja ya Tuhan yang ada bersama-sama dengan kami saat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama Tuhan. Biar sukacita surga memenuhi setiap hati dan pikiran kami, kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih. Selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan yang ucap syukur pada minggu ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita boleh berkumpul kembali ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau melupakan semua kesalahan kita mau memberikan hati kita pada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima sukacita semua.
selalu berubah dan tidak menentu. Tetapi kami punya Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan dalam kondisi apapun, cuaca, keadaan apapun. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, kesukaran, kami rindu supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya berfirmanlah kepada kami semua umat-Mu di tempat ini, supaya kami dapat mampu untuk mengatasi, untuk menghadapi segala tantangan yang terjadi dalam dunia ini. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan ini, kita ada di tengah-tengah dunia yang hari ini semakin hari semakin sulit dan semakin sukar. Itulah sebabnya kita perlu memiliki cara untuk menghadapi masa yang sukar. Karena masa yang sukar itu adalah masa yang tidak disukai oleh siapapun orang yang ada di bawah kolong langit ini, termasuk kita, orang percaya, gereja. Saya percaya kita tidak menginginkan masa yang sukar, masa yang sulit itu terjadi dalam hidup kita semua. Firman Tuhan saya ambil dalam Habakuk 3 pasal 17 sampai 19. Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai 19 kita akan membaca. Ditegaskan demikian: sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalu dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit batuku. Ini adalah ungkapan satu keadaan, satu pergumulan yang dialami oleh Nabi Habakuk yang hidup pada saat itu di mana negerinya menghadapi peperangan. Umat Israel mengalami tawanan. Jadi ini kehidupan yang dialami pada saat itu, mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar. Mengapa masa sukar itu tidak disukai? Saudara yang dikasih Tuhan, tentu ada banyak ya jawaban yang bisa kita dengar, yang bisa dikemukakan. Misalnya
masa sukar yang membuat banyak orang itu, saya percaya kalau kita ada di dalam kesulitan, kesukaran, kita akan mengalami tekanan psikologis ya yang sangat hebat. Karena masa sukar itu membuat banyak orang, masa yang sulit itu akan membuat kita mengalami kehilangan semangat, kehilangan motivasi dalam hidupnya. Dan masih banyak lagi ya yang lain. Mengapa masa sukar itu tidak disukai? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian apa bentuknya dari masa yang sukar itu yang kita alami? Wujud atau dari masa sukar itu antara lain, kalau kita diperhadapkan dengan sakit yang berkepanjangan, sakit yang tidak kunjung sembuh. Nah, ini mengalami masa yang sulit, masa yang sukar. Tidak sedikit orang bunuh diri gara-gara sakit menahun. Puji Tuhan kalau kita sakit diberi sehat, tidak lama-lama, meskipun ada mungkin yang mengalami harus ini, harus itu. Tapi kalau sampai saat ini kita diberi sehat, diberi kuat, ini kemurahan Tuhan. Dan bentuk yang lain, masa sukar itu apa, saudara yang dikasih Tuhan? Perang. Dengan adanya perang, banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan ujungnya kelaparan. Perang Ukraina, perang Timur Tengah itu membawa dampak ke seluruh dunia. Apalagi bentuknya masa yang sukar itu, saudara yang dikasih Tuhan. Harga pangan, bahan pokok yang melambung tinggi. Nah, ini juga membuat sukar. Kemarin saya ngomong sama teman saya yang bos pasar itu, saya ngomong, lombok arang ya, awak mau mangan lombok, mangan sego, saudara. Ya lombok kan gak dipangan loh, tapi tetap butuh lombok di sambal, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, sekarang harga lombok sudah berapa ini? 70. Mendai orang yang jualan itu bingung ngaturnya, saudara yang dikasih Tuhan. Dan toko, pasar, kios dikontrakkan, dijual. Nah, saudara, ini loh bentuk contoh masa yang sukar. Masa yang sukar itu juga dialami ketika kita nggak dapat pekerjaan, nggak dapat peluang, sulit untuk melamar, sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Dibarengi dengan apa? Krisis global. Nah, ini juga contoh dunia mengalami hal yang sama. Ada juga negara yang kolap, tidak mampu mengatasi ekonomi, mengatasi. Ada banyak juga negara yang konflik, kacau, perang, demo. Ada orang berkata, orang-orang politik, pengamat-pengamat politik, Indonesia tidak baik-baik saja. Ya, ada yang berkata seperti itu. Kita berdoa supaya pemilu nanti berjalan aman, tentram. Siapapun yang jadi, kalau orang yang bawa itu mengikut saja siapa yang nanti jadi. Tapi kalau seandainya ada demo, kemudian ada kerusuhan, dan kemudian itu dampaknya mengalami kesulitan dan kesukaran. Contoh lagi, kalau seandainya sampai sekarang petani menunggu hujan,
misalnya nanti dikasih hujan 5 bulan lagi, seandainya laik, kekeringan, paceklik, harga beras itu bisa 15, bisa 20. Nah, memang kita hidup di akhir zaman ini, bahwa kita ada di dalam kesukaran dan kesulitan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Habakuk, Nabi Habakuk itu hidup pada zaman di mana bangsa Israel mengalami penindasan oleh musuh-musuhnya. Dalam keadaan semacam itu, tentu hidup rakyat tidak bebas, juga tidak gampang untuk mempertahankan hidup di dalam keyakinan, di dalam iman mereka. Masa-masa yang sukar di mana penjajah, musuh menindas, dan itulah yang menyebabkan kehidupan ekonomi terpengaruh pada umat Israel pada saat itu. Dikatakan ladang yang biasanya menjadi tempat yang mendatangkan penghasilan dan merupakan tempat tumpuan bagi kehidupan petani, masyarakat, dikatakan tadi dalam pembacaan, tidak lagi membuahkan hasil, lain, kering. Bahkan ternak yang menjadi harta kekayaan mereka dikatakan terhalau dari kurungan. Artinya tidak ada binatang ternak, tidak ada piaraan. Mungkin tidak ada lagi simpanan dalam kehidupan mereka. Sedangkan mereka itu harus sebagai manusia memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, bukan hal ini juga sedang melanda kehidupan umat yang ada di muka bumi di hari-hari ini, mengalami kesulitan, mengalami kesukaran. Pertanyaan, bagaimana supaya kita memiliki daya tahan? Bagaimana supaya kita memiliki motivasi hidup, supaya kita tetap terjaga, supaya kita tetap kuat menghadapi masa yang sukar, menghadapi masa yang sulit? Bagaimana supaya dalam masa yang sulit, masa yang sukar ini, kita tidak kehilangan motivasi, kita tidak kehilangan semangat? Saya sampaikan ada beberapa cara yang bisa membantu kita ketika kita ada di situasi masa yang sulit, masa yang sukar. Penting. Yang pertama adalah dalam Habakuk 3 ayat 1 dan 2, yaitu kita berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Hanya itu saja, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita berdoa, artinya kita menyerah. Artinya kita sebagai manusia kita tidak mampu, kita terbatas. Doa Habakuk pasal 3 ayat 1 dan 2. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Nah, ratap itu dikatakan, ini nada ratapan. Tuhan telah mendengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu, ya Tuhan. Ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka ingatlah akan kasih
kasih sayang yang pertama ketika kita menghadapi masa yang sulit, masa yang sukar, yaitu kita berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup. Berdoa kepada Tuhan Allah ini merupakan cara yang pertama, cara yang terutama dan terpenting yang harus kita lakukan ketika kita ada di dalam masa yang sulit, masa yang sukar. Mengapa? Karena di dalam doa kita minta kepada Tuhan Allah yang hidup agar Tuhan datang, agar Tuhan campur tangan, agar Tuhan menolong kesulitan, kesukaran yang kita alami. Jadi doa itu bukan alternatif ya, yang harus kita ambil karena kita sudah tidak ada pilihan lain. Karena kita mungkin sudah cari menurut akal kita, usaha kita, kemampuan kita, cari sana, cari ke tempat-tempat lain, cari pertolongan, baru kita gak dapat, baru kita cari Tuhan. Biar kita jadikan solusi yang utama, yang pertama, kita mencari Tuhan. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dan doa itu harus menjadi jembatan bagi kita untuk melangkah, untuk memasuki hadirat Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, supaya Tuhan tetap ada di dalam hidup kita. Kalau ada Tuhan, kita akan disanggupkan, amin. Kita akan dimampukan, kita akan diberikan kekuatan. Kenapa? Doa itu harus menjadi cara kita untuk mendapatkan kekuatan, semangat, motivasi hidup dari Sang Pemilik hidup. Sehingga di dalam masa yang sukar, masa yang sulit ini kita tidak menjadi goyah, kita tidak menjadi lemah, kita tidak kehilangan gairah, bahkan kita kehilangan motivasi dalam hidup ini, tidak ada semangat. Jadi saudara yang dikasih, di tengah keadaan seperti ini, sulit, sukar, susah, anak Tuhan tetap berdoa kepada Tuhan, amin. Kita datang kepada Tuhan di rumah, di gereja, tetap beribadah kepada Tuhan. Itulah letak kekuatan kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan lemah. Hanya dekat Allah saja kita membuat tenang, kita membuat kuat, kita diberi semangat. Jadi yang pertama, kita tetap berdoa kepada Tuhan Allah yang hidup, supaya Tuhan memberikan solusi, supaya Tuhan memberikan jalan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan Allah yang hidup, bukan kepada situasi, bukan kepada masalah yang terjadi. Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 18. Kalau Nabi Habakuk lemah melihat situasi, melihat keadaan, dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, ini naik. Pohon anggur tidak berbuah, ini pertanian yang gagal. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun ini loh, Nabi Habakuk mengajak umat Israel, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Amin. Kita tetap memuji Tuhan, tetap bersyukur. Rasul Paulus katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Terkadang masa sukar ini membuat kita kehilangan fokus dalam hidup ini. Oleh sebab itu, yang kedua yaitu kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah.
Kalau kita melihat masalah, kalau kita melihat seperti gunung, kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tapi bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi manusia itu mustahil, bagi Tuhan tidak. Masa yang sukar sering menarik kita untuk menjauh dari Tuhan Allah. Jadi kita bisa juga karena situasi kondisi yang sulit, yang sukar ini, kita juga bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa mencari usaha, mencari ketenangan, mencari kekuatan dari dunia ini. Tapi ini yang keliru. Tapi kita tetap butuh Tuhan. Karena masa yang sukar ini juga menyebabkan kita berfokus hanya kepada masalah. Hanya dilihat masalah, masalah lebih besar. Kita kecil, kita lemah, kita lemah. Tapi kalau kita yang lihat Tuhan, dilihat Tuhan, bagi Tuhan tidak ada masalah yang sulit dan sukar. Amin. Dampaknya apa? Hidup kita akan menjadi kehilangan arah, dan kita tertekan, kita terpenjara di dalam masa yang sukar, masa yang sulit. Dimana padahal masa yang sukar itu sebenarnya Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, masa yang sukar itu bukanlah masa yang luar biasa. Jangan dibesar-besarkan, jangan digede-gedekan. Masa yang sukar itu sebenarnya masa yang biasa saja, semua orang akan menghadapi. Rasul Paulus menulis pada jemaat di Korintus berkaitan dengan masa yang sukar. Dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dikatakan sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Korintus 10 ayat 13. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pencobaan yang biasa artinya apa? Tuhan memberikan cobaan itu pasti Tuhan tahu kapasitas, Tuhan tahu kemampuan setiap orang. Jadi kita dimampukan untuk menghadapi setiap kesulitan. Masa yang sukar itu tidak lebih kuat dari kita, karena kita ini ada Tuhan di dalam diri kita. Tuhan kita, Tuhan yang setia, dan kesetiaannya Dia tidak akan pernah membiarkan kita mengalami masa yang sukar melampaui kekuatan kita. Artinya apa? Pasti Tuhan memberi kemampuan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau masa sulit, masa sukar kita alami, Tuhan Allah sendiri yang menjamin bahwa Dia pasti memberikan solusi, memberikan jalan keluar. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan di dalam masa yang sukar ini, supaya yang terutama kita diberi kemampuan untuk dapat menanggung, menghadapi masa yang sukar. Itulah sebab kita berdoa. Yang kedua, kita fokus kepada Tuhan, bukan fokus kepada masalah. Hal-hal itulah yang kita peroleh ketika kita fokus kepada Tuhan Allah dan bukan fokus kepada apa yang kita lihat. Masa yang sukar, manusia. Nah, kalau kita berfokus kepada Tuhan Allah kita,
yang terutama kita akan mendapatkan kekuatan spiritual, kekuatan iman, kekuatan yang dari Tuhan. Dengan fokus kepada Tuhan Allah kita, maka kita akan memperoleh motivasi rohani, diberikan semangat, diberikan kekuatan, dan diberikan pengharapan. Walaupun kita ada di masa yang sulit, sukar sekalipun, Tuhan masih ada. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Jadi Tuhan itu masih ada. Dia sanggup menolong kita. Hari-hari ini banyak orang yang mengeluh. Hari-hari ini banyak orang yang susah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang terakhir, yang pertama tadi kita tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua kita fokus kepada Tuhan. Lihat Tuhan, jangan lihat masalah. Meskipun masalah itu harus diselesaikan, ya kita lihat, tapi jangan fokuslah kepada Tuhan. Yang terakhir, ya, mengandalkan Tuhan. Habakuk 3 ayat 19. Habakuk 3 ayat 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukitku. Dalam masa yang sukar, kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuan, mengandalkan harta kita. Karena faktanya adalah harta dan kekayaan, kalau kita diperhadapkan pada yang masa yang sulit, masa yang sukar, juga akan habis, juga akan lenyap. Jadi dalam masa yang sukar, kita tidak bisa mengandalkan manusia. Kita jangan mengandalkan kekuatan. Fakta memang manusia itu terbatas, manusia itu lemah, manusia itu tidak berdaya. Itu sebabnya kita semua butuh Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah dalam masa yang sukar, yang bisa kita harapkan, yang bisa kita andalkan ialah Tuhan andalan hidupku. Ada pujian yang mengatakan ya itu. Pujian itu andalan. Tuhan itu andalan hidupku. Tuhan itu benteng. Tuhan itulah kekuatan. Tuhan itulah perisaiku. Nasihat dari Nabi Yeremia, Yeremia 17 ayat 8 dan 9. Yeremia 17 ayat 8 dan 9. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita fokus kepada Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, janji penyertaan, janji berkat. Dalam masa yang sukar, ketika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan datang dan tercurah atas hidup kita. Di sini ada beberapa keuntungan ketika kita mengandalkan Tuhan Allah di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang sukar. Bagi anak Tuhan, bagi anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, yang pertama dikatakan dalam firman Tuhan tadi, ada
ada ayat juga mengatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Artinya kita dekat dengan sumber kehidupan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, biar kita dekat dengan sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Memang kita berkarya, kita berusaha. Yang kedua, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Artinya apa? Memperoleh kehidupan dari sumber kehidupan itu. Sumber kehidupan yang sesungguhnya itu Tuhan. Memang Tuhan memberikan hikmat kekuatan kita untuk mengelola, untuk mengerjakan. Tapi kalau bukan Tuhan yang mengatur ini, itu Tuhan yang menuntun, kita tidak bisa meraih berkat itu. Puji Tuhan kalau kita ada di dalam sumber kehidupan. Yang ketiga, tidak mengalami datangnya panas terik. Artinya apa? Mengalami masa yang sukar. Tetapi masa yang sukar itu tidak akan menghancurkan iman kita. Nah, jadi walaupun kita di tengah sulit sukar, iman kita tetap kuat. Amin. Kesetiaan kita tetap kuat. Kita tidak meninggalkan Tuhan. Kita percaya Tuhan sanggup menolong. Amin. Yang keempat, daunnya tetap hijau. Artinya apa di situ? Tetap segar, tidak layu, dan ada kekuatan baru setiap hari. Ini loh anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, meskipun dalam keadaan kemarau, meskipun dalam keadaan kekeringan. Dikatakan daunnya tetap hijau, imannya, kesetiaannya, pengiringannya kepada Tuhan tidak luntur, tidak lemah. Dan yang kelima, tidak berhenti menghasilkan buah. Artinya apa? Selalu menghasilkan sesuatu yang baik, mendapat berkat dari Tuhan Allah dan menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ini janji Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. 3 hal di tengah masa yang sulit, di tengah masa yang sukar, jangan berhenti berdoa, tetap berdoa. Yang kedua, fokus kepada Tuhan. Kalau fokus kepada harga-harga, sudah pasti Tuhan mampukan kita. Kalau misalnya tidak mampu, ya jangan beli banyak, ya beli sedikit. Yang ngatur bagaimana kita bisa hidup supaya kita bisa menjalani hidup di tengah sulit dan sukar ini. Dan yang ketiga tadi apa? Mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan manusia. Jangan mengandalkan harta, jangan mengandalkan kekayaan. Terbatas kekuatan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita terus berdoa, terus berharap, terus semangat di dalam Tuhan. Di tengah menghadapi situasi, kondisi, keadaan, kita berdoa juga untuk bangsa menjelang pemilihan umum, supaya situasi aman, kondusif. Kalau terjadi hal-hal yang tidak baik, itu merugikan semua, lapangan pekerjaan, investor, ya, siapapun nanti yang akan jadi presiden, biarlah semuanya itu berjalan aman, lancar, kemudian kembali satu padu, kemudian membangun bangsa ini, dan bangsa ini akan dipulihkan, akan diberkati, kemudian mengalami kesejahteraan. Doa Selasa, doa Rabu itu doa untuk bangsa, doa untuk negara. Kita berdoa terus. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Ini satu pujian di tengah ombak dan arus, gelombang, pencobaan, tantangan. Kita datang kepada
menyembah kepada Tuhan di tengah ombak dan arus pencobaan yang hari-hari ini dihadapi oleh semua orang yang ada di muka bumi dalam krisis yang global, perang, bencana, cuaca. Kita berdoa supaya Indonesia, negeri kami, segera diberikan hujan. Tujuan
badai, di tengah gelora, sabar dan sabar. Tuhan tahu susah sukar yang kita alami. Percaya, imani bahwa Tuhan ada serta kita. Sabar, sabar. Tuhan memberi kekuatan padamu. Dengan penyembah pelan-pelan. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang bertata dan bersejahtera di surga, mengucap syukur buat firman-Mu yang sampai ini Bapa. Sudah Engkau berikan buat kami, kiranya kami kekuatan di dalam pengiringannya kami kepada Engkau Bapa. Di tengah-tengah menghadapi situasi yang mungkin saat ini sedang menyulitkan pribadi kami masing-masing, biarlah Bapa kami senantiasa tetap memandang Engkau sebagai Allah Juru Selamat kami, dan tidak memandang situasi dan keadaan yang ada, tapi tetap fokus kepada Engkau, bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami, dan senantiasa hanya mengandalkan Engkau saja di dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau adalah sumber keselamatan kami yang sanggup membimbing kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini Bapa, kiranya boleh menjadi kekuatan di dalam pengiringannya kami kepada Engkau ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang sampai hari ini Bapa, sudah Engkau pakai dalam melayani sabda-Mu, membawa pelayanannya semakin hari semakin berkenan di mata-Mu, semakin banyak jiwa yang diselamatkan, semakin mampu membawa seluruh sidang jemaatnya menjadi sampai seperti yang Engkau harapkan Bapa. Memberkati rumah tangganya, memberkati istrinya, memberkati kedua putrinya, putranya, memberkati semuanya Bapa. Semua kami serahkan dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Ucap syukur pada firman-Mu hari ini ya Bapa. Pada siang hari ini Bapa, kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Sucikan setiap persembahan kami Bapa, agar supaya boleh berkenan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita puji Tuhan sejujurnya.
Puji Tuhan, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah datang ke rumah Tuhan beribadah kepada Tuhan. Kami percaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit dan sukar. Pengumuman untuk doa pagi jam 4, Selasa, Rabu ada doa malam, dan Kamis ada wanita di tempat ini, dan Jumat ada doa pelayanan altar, dan kemudian untuk Sabtu ya untuk anak-anak yang latihan. Demikian juga untuk Minggu nanti sore ada ibadah remaja pemuda. Mari anak-anak remaja pemuda bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Kami sampaikan Pekan Alkitab yang diselenggarakan Bama Kabupaten bekerjasama dengan Lembaga Alkitab Indonesia dimulai hari Selasa tanggal 31 Oktober sampai 2 November 2003. Kami minta kalau bisa datang hari Selasa pas opening. Ya, kebetulan saya sebagai panitia ya nanti akan dihadiri oleh Forkopimca, yaitu Camat dan Ramil dan Polsek dan Pembimas Kristen, dan undangan 300 masih belum mencapai 300. Kalau misalnya ada jemaat yang ada waktu, kebetulan nanti remaja pemuda dan sekolah minggu akan jualan nanti di pameran itu selama 3 hari. Nanti saya kasih informasinya pas acara-acara, peserta-peserta yang hadir di situ, yang mungkin haus, mungkin ngelak, ya supaya nanti kita jual jangan banyak-banyak, lihat dulu situasi, kalau butuh ulak, nah, seperti itu. Jadi jam 10 acara opening pembukaan, kemudian nanti wanita kalau bisa berkumpul bersama-sama, cari hari lain, melihat pameran. Nah, itu pameran produk Alkitab Indonesia. Apa saja yang dipamerkan di situ bukan Alkitab, mungkin barang-barang yang ada, ya. Juga dijual Alkitab perterjemahan baru 2 yang harganya diskon. Ya, memang sekarang ini Alkitab ditinggalkan ya, supaya kita kembali kepada Alkitab ya. Bukan kembali kepada HP ya, cuma di HP memang sekarang, tapi kita tetap Alkitab itu yang pegangan kita. Nah, jadi jamnya nanti kalau bisa wanita bareng-bareng nanti didaftarkan, nanti di situ nanti didaftar, kemudian dapat stempel, dapat nomor door prize ya. Kalau yang dapat door prize nanti pas penutupan tanggal 2 itu ya nggak tahu apa saja door prize-nya. Remaja juga silakan nanti cari waktu, dibuka jam 10 sampai jam 7 malam. Ya, jadi jamnya itu terserah, longgarnya kapan. Remaja bisa bersama-sama, bisa mengunjungi pameran. Ya. Mewakili remaja Ebenezer, mewakili jemaat atau GBD Ebenezer tempat. Ya. Kemudian untuk Natal minggu depan akan disampaikan berapa Natal yang diperlukan dananya. Ini sudah masuk, tinggal mengglobalkan saja. Nanti malam saya akan bersama Yohanes panitia akan menyampaikan anggaran Natal untuk tahun 2023, dan persembahan Natal sudah dibuka. Ya, jadi silakan memberikan persembahan Natal. Natal tanggal 17 jam 5 sore. Ya, 17 jam 6 jam 5? Hari Minggu. Jam berapa? 5 ya? Oh iya, jamnya tetap yang diganti harinya saja. Terus saya lihat WA kemarin itu
wanita. Soalnya saya gak berani komentar yang wanita. Dari pertama bajunya tak api-api, ini bagus ya. Semua komentar ini ya bagus, ini ya bagus. Cuma masalahnya saudara, nanti suara yang terbanyak. Nah, tapi dipikirkan sih, diperhitungkan, ini masukan saja. Soalnya setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang gini, ya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Lah, makanya jangan sampai gara-gara baju gak teko ngambek. Ini cuma masukan saja. Ya, selanjutnya nanti kami habis sih, udah nanti udah dibicarakan. Tetap rukun ya. Ya, amin. Ya, api kabeh saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, betul ya Mbak Andi ya. Iya. Jadi ada yang cocoknya seperti ini. Ya, memang masing-masing itu dewe-dewe saudaraku. Lihat misalnya Mbak Andi dibadaknya dengan Mbak Kesi, ngopret Mbak Andi. Ya, ini masukan saja. Ya, semua yang mampu juga. Mari sama-sama kita berdiri, nanti wanita bisa berbicara. Terima kasih Yesus mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami telah mendengar firman-Mu, Engkaulah kekuatan kami. Biarlah Engkau terus berfirman dan kuasa Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, menguatkan, memampukan menghadapi situasi keadaan yang semakin sulit dan sukar ini, supaya iman kami, kerohanian kami, kebersamaan kami, kesatuan kami umat-umat Tuhan di tempat ini, supaya semua diberkati Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir, berkati setiap korban persembahan yang sudah dipersembahkan milik Tuhan, yang dipersembahkan Tuhan sendiri yang membalas, memberkati dari tempat yang mati. Berkat atas sehat, kuat atas keluarga, rumah tangga, anak cucu. Berkat atas pekerjaan mata pencarian, apapun yang menjadi pekerjaan, diberkati Tuhan. Yang menghadapi persoalan masalah, dalam nama Yesus diberikan solusi dan jalan keluar. Keluarga rumah tangga mengalami hubungan yang baik, mengalami sukacita yang dari Tuhan. Yang sakit dalam nama Yesus dijamah, disembuhkan Tuhan. Bukti dilawat usia lanjut supaya tetap kuat, tetap sehat. Umat-Mu yang lain tidak bersama dengan kami, Tante Lukman, keluarga yang ke Gresik, sehubungan dengan pernikahan saudaranya yang menjadi hamba Tuhan di Gresik, Tuhan memberkati, menyertai perjalanan pergi pulang dengan selamat. Pekan Alkitab yang diselenggarakan Bama Kabupaten dan Lembaga Alkitab Indonesia, acara seminar, acara lomba-lomba selama 3 hari supaya berjalan sukses dan berhasil. Setiap pelayan altar yang ambil bagian
semua pelayan tata ibadah. Tuhan berkati pelayanan kami, dipakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap keluarga kami semua diberkati Tuhan. Yang akan berangkat sekolah anak-anakmu setiap Senin, dan sekolah anak-anak diberi keberhasilan, diberi kepintaran, biayanya dicukupkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umatmu yang ada di luar kota, di luar pulau, di mana saja, dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Yang tidak bisa beribadah, sekali waktu bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita minta berkat angkat tangan. Pulang, terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin.